Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di dalam limpahan rahmat dan maghfirah serta karunia yang lainnya. Masih pembahasan tentang sholawat, kali ini sholawat yang bernama sholawat nuroniyah atau dikenal dengan sholawat badawiyatil kubro. Sebelumnya saya talqinkan terlebih dahulu sholawat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni nawaitu bisalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrati wa li kauni sallallahu alaihi wasallam ahlan lidzalika fataqabbalaha minni bifadlik wa ihsanik wa azil hijabal ghaflah an qalbi wa ja'alni min ibadika salihin. Allahumma zidhu syarafan ala syarafihi alladhi awlaytahu wa izzan ala izzihi alladhi a'taitah wa nuran ala nurihi alladhi minhu khalaqtahu wa ali maqamahu fi maqamatil mursalin wa darajatahu fi darajatin nabiyyin as'aluka ridhaka wa ridahu ya rabbal alamin ma'al afiyatid daimati wal maut alal kitabi was sunnah
wal jamaah wa kalimatay syahadati ala haqiqatiha min ghairi tabdil wala taghyiri waghfirli martakabdu bifadlik wa judik wa karamik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi demikian pembukaan daripada pembacaan sholawat, baik itu sholawat apapun, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Dalailul Khairat. Adapun sholawat, segot sholawat Nuroniyah adalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah wa dam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jasmaniyah wa ma'danil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutsbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwa'ih fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyait ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallima tasliman katsira ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian syarat daripada sholawat Nuroniyah atau dikenal dengan sholawat Badawiyatil Kubra. Adapun arti daripada sholawat tersebut, ya Allah, limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepada junjungan dan pimpinan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pohon asal Nuroniyah, cahaya genggaman Sang Rahman, insan paling utama, gambaran jasmani termulia, sumber rahasia Rabbani, khasanah ilmu pilihan, keelokan yang luhur, derajat yang tinggi, insan yang para nabi lain tergabung di bawah panjinya. Mereka darinya dan akan menuju padanya. Limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan kepadanya, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, sebanyak jumlah makhluk yang Engkau ciptakan. Engkau berikan rezeki, Engkau matikan dan Engkau pula hidupkan, sampai hari ketika Engkau bangkitkan mereka yang Engkau matikan sebelumnya. Limpahkanlah salam kesejahteraan kepadanya sebanyak-banyaknya. Dan segala puji hanya milik Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Demikian dari arti sholawat Nuroniyah. Adapun khasiat dan cara pengamalannya atau kaifiat daripada sholawat Nuroniyah, kami mengutip dari beberapa sumber dan dari beberapa referensi yang dimana hal tersebut telah menjadi rujukan beberapa golongan pengamal sholawat. Yang pertama adalah untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, yaitu dengan cara puasa sunnah 3 hari dimulai dengan hari Selasa, kemudian hari Rabu dan hari Kamis. Selama puasa, sholawat tersebut dibaca sebanyak 21 kali setiap ba'da salat fardu. Kemudian ba'da puasa secara istiqomah dibacalah 7 kali di setiap ba'da salat fardu. Maka insya Allah apa yang dicita-citakan akan dapat diraih. Riwayat ini telah masyhur di kalangan salafus saleh. Lalu kemudian yang kedua, untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian ulama mengatakan barang siapa membaca setiap hari salawat ini secara istiqomah selama 40 hari, maka akan datang kepadanya keajaiban nur Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kebaikan yang tiada yang tahu ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Setelah itu dibaca terus setiap hari 3 kali ba'da sholat fardu subuh dan maghrib. Kali ini diriwayatkan dari kalangan salafus saleh. Lalu yang ketiga adalah untuk mendapatkan hajat. Al-Mukarram Kiai Haji Hanif Nusuk atau biasa dipanggil dengan Gusnif Kalongan mengatakan bahwa selawat ini memiliki asror atau rahasia yang luar biasa dan keras untuk semua hajat dan sebagai senjata pamungkas dari serangan zahir maupun serangan batin. Jika untuk mendapatkan hajat, maka bacalah selama 3 hari ba'da sholat subuh setelah salam sebelum berkata-kata sebanyak 100 kali. Tidak diragukan lagi, hajat itu akan terkabul biidznillah dengan izin Allah Ta'ala. Ijazah ini kaifiatnya. Kaifiat ijazah ini dari Kiai Haji Hanifun Nusuk Kalongan. Lalu yang keempat, referensi dari Al-Maghfurullah Kiai Haji Khalil Bisri Rembang. Dikatakan didawamkan rutin setiap ba'da maghrib 3 kali, insya Allah tidak akan menghadapi cobaan yang menghinakan seperti turun karir, turun jabatan, dan derajat. Lalu yang kelima, untuk terkabul doa dan tercapai cita-citanya, jika dibaca setiap mengakhiri bilangan 100 dari bacaan salawat sebelumnya, yaitu salawat Nurul Anwar, dalam jangka waktu 41 hari, terkait apa yang dihajatkan, misalnya kenaikan pangkat dan lain-lain, akan terkabul dengan izin Allah Ta'ala. Kaifiat ini diijazahkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Khalil Bisri Rembang. Lalu referensi yang keenam adalah untuk memperoleh berkah di dalam hidup. Sebaiknya dibaca sekali setiap selesai sholat maghrib dan subuh secara rutin. Kaifiat ini terijazahkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Bisri Khalil Bisri Rembang. Yang ketujuh adalah untuk menghadapi masalah yang rumit. Bagi para mustami' yang mengalami persoalan-persoalan yang rumit serta hajat yang besar, seperti ingin menikah tapi belum ada biaya, atau belum memiliki pekerjaan, atau belum memiliki modal bagi orang yang ingin berniaga, atau ingin memiliki rumah, atau apapun yang menurut para mustami' sulit untuk diraih, maka lakukanlah baca sholawat ini sebanyak 500 kali dalam satu majelis dan dalam keadaan suci dari hadas. Niscaya insya Allah hajat ini akan tercapai. Kaifiat ini terijazahkan oleh Al-Maghfurullah Kiai Haji Khalil Bisri Rembang. Lalu kemudian kaifiat yang keempat merujuk dari Kiai Haji Ahmad Zainuri Rashid Kendal. Kaifiat itu untuk ketika Anda dirampok atau kemalingan, maka bacalah salawat ini sebanyak 1111. Insya Allah, jika tidak dikembalikan, maka perampok atau maling tersebut akan mendapatkan malapetaka. Lalu yang kesembilan, bagi yang ingin membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu semisal sawah, tanah, atau rumah, atau ingin mendapatkan harga yang murah, atau ingin mendapatkan jabatan atau kedudukan atau pekerjaan, maka wiridkanlah sholawat ini sebanyak 11 kali di setiap ba'da sholat fardu. Maka insya Allah akan diberikan harga murah ketika Anda ingin membeli rumah atau tanah, dan diberikan kemudahan
dan diberikan pekerjaan jika Anda belum memiliki pekerjaan, dan diberikan jodoh jika Anda belum memiliki jodoh. Demikian yang diijazahkan oleh Kiai Haji Ahmad Zainuri Rashid Kendal. Lalu kemudian yang ke-10, untuk mengusir perkumpulan maksiat di suatu desa atau kampung yang sering dipakai untuk melakukan munkarat, semisal minuman keras, judi, atau berzina, atau apapun yang memiliki indikasi keharaman. Maka caranya adalah bacakanlah sholawat ini sebanyak 1000 kali pada dalam air. Lalu kemudian setelah selesai ditiupkan ke dalam air itu, air tersebut lalu disiramkan di tempat yang diduga terjadi munkarat atau di kampung tersebut. Insya Allah maka akan bubar. Lalu kemudian yang ke-11, agar mendapat pahala yang besar, menurut Hadrah Al-Arif Billah Al-Habib Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dalam kitab Fadilatus Sholawat, barang siapa yang membaca sholawat badawiyah 3 kali di dalam waktu subuh dan maghrib, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya membaca Dalailul Khairat sampai khatam. Ijazah ini juga terijazahkan oleh Aba Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Lalu yang ke-12 adalah agar disenangi banyak orang dan mendapat ketenangan. Maka bacalah sholawat ini 1 atau 3 kali tiap selesai pada salat fardu dan dibaca 7 kali di setiap hendak tidur. Lalu yang ke-13, para arif billah menganjurkan untuk membaca sholawat ini 3 kali di setiap selesai sholat fardu subuh dan fardu maghrib, terutama para tokoh thariqah Sadiliyah dan Alawiyah. Lalu yang ke-14, barang siapa yang istiqomah membaca sholawat ini 7 kali ba'da sholat fardu, maka akan terjaga dari bahaya bala malapetaka yang datang tanpa terduga. Lalu kemudian ada fadilah-fadilah yang lain, yaitu terhindar dari sihir dan dari segala kejahatan, baik yang lahir maupun yang batin. Lalu akan dimudahkan dan diluaskan rezekinya. Lalu mendapatkan cahaya batin dan terbuka beberapa rahasia yang gaib. Mohon diperhatikan, sholawat ini sangat besar sekali pengaruhnya. Bukan sekedar biasa. Sebaiknya dijadikan wiridan yang rutin. Sholawat ini juga dapat untuk melunturkan atau menetralisir sihir dan guna-guna, yaitu dengan cara dibacakan kepada air sebanyak 41 kali, lalu kemudian diminumkan dan dimandikan kepada orang yang terkena sihir atau yang terkena guna-guna. Adapun latar belakang dari penyusun sholawat nuraniyah ini, yaitu beliau adalah Sayyid Ahmad Al-Badawi Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Sholawat ini disusun oleh seorang wali agung bernama As-Sayyid Al-Qutub Al-Kamil Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau oleh para sufi dijuluki sebagai permata cemerlang dari perbendaharaan Ahlul Bait. Beliau bertugas sebagai guru dan pendakwah di kalangan petani di daerah pedalaman. Syekh Ahmad Badawi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Pihak ibunya juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nenek dari pihak ibunya adalah keturunan raja yang pernah memerintah negeri Maroko. Waliullah yang dilahirkan pada 596 Hijriah di Fes, Maroko. Ini meninggal dunia pada hari Selasa 12 Rabiul Awal
675 Hijriah di dalam usia 79 tahun di kota Tanta atau Tanadita. Beliau adalah wali Allah yang sangat terkenal. Setiap hari makomnya senantiasa dikunjungi oleh ribuan penziarah yang datang dari berbagai penjuru kota dengan berbagai niat dan berbagai hajat berwasilah dengan beliau. Insya Allah dikabulkan karena Allah Ta'ala sangat memuliakan walinya ini. Popularitas beliau sangat tinggi di mata para ahli sufi. Beliau juga pendiri Thariqah Ahmadiyah atau yang dikenal juga sebagai Thariqat Al-Badawiyah. Syekh Ahmad Badawi menerima ijazah Thariqah dari Syekh Al-Birri. Beliau tidak pernah mengarang sembarang kitab. Kitab beliau cuma ada satu, itu pun tulisan salah satu muridnya yang didiktekan oleh Syekh Ahmad Badawi. Kitab ini sampai sekarang masih tersimpan di masjidnya di Tonto. Sepanjang hidup beliau terkenal memiliki banyak sekali karomah. Di antara amalan Syekh Ahmad Badawi yang masih populer dan diamalkan umat Islam di seluruh dunia adalah salawat An-Nur dan salawat Tawdah, yang juga dikenal sebagai salawat Ar-Ra'isiyah. Beliau juga meninggalkan beberapa hizib dan rangkaian doa ringkas yang diamalkan oleh para pengikut Thariqah Ahmadiyah Badawiyah pada waktu subuh dan pada waktu Isya. Salawat Badawi ini memiliki khasiat dan manfaat yang besar bagi sang pembacanya dan telah diamalkan oleh berbagai ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Para ulama sepakat dan mengakui akan ketinggian ilmu dan derajat dari Syekh Ahmad Al-Badawi dan akan fadilah salawat Badawi Kubro karyanya. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi sendiri adalah seorang imam sufi, merupakan wali kutub dan pendiri Thariqah Al-Badawiyah. Beliau wafat di Tanto pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 675 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 1276 Masehi saat beliau berusia 79 tahun. Nasab beliau sungguh mulia. Beliau adalah Ahmad bin Ali bin Yahya bin Isa bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar bin Ali bin Uthman bin Hussein bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali bin Muhammad bin Hasan bin Ja'far Az-Zanki bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qalim bin Ja'far Sadiq bin Ahmad bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal bin Ali Zainal Abidin bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama mengatakan akan fadilah dan keutamaan salawat Badawiyah ini, yaitu barang siapa yang membaca salawat Badawi Kubro ini sebanyak 100 kali, disertai suci dari hadas, maka ia akan diberikan rezeki yang mudah oleh Allah Ta'ala dalam segala urusan perkaranya. Menurut Al-Arif Billah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di dalam kitabnya Keutamaan Salawat Al-Fadailus Salawat, beliau berkata, sebagian ulama, siapa yang membaca salawat Badawi Kubro sebanyak 3 kali, maka pahalanya seperti orang yang membaca Dalailul Khairat hingga khatam. Sungguh luar biasa, bukan khasiat dan fadilahnya. Inilah rahasia keutamaan dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak keuntungan dan banyak fadilahnya yang tidak tandingan. Perlu diketahui bahwa Dalailul Khairat adalah merupakan wirid dari sholawat yang tersusun dari mulai hari Senin sampai hari
Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, 1 minggu, selama 1 minggu. Jadi Dalailah Khairat adalah rangkaian dzikir sholawat yang tersusun di setiap hari selama 1 minggu. Demikian Dalailah Khairat adanya. Yang mengarang kitab Dalailah Khairat adalah Syekh Sulaiman Jazuli rahimallahu ta'ala. Ada di dalam referensi kitab Tuhfatul Burhaniyah fi Sholati Nuraniyah. Kitab ini karangan dari Syekh Abu Yadimiyati Al-Bantani. Di dalam kitab tersebut dikatakan, hadhihi shalah tusamma binuraniyah Syarif Ahmadil Badawi. Salawat ini dinamakan salawat An-Nuraniyah Syekh Ahmad Al-Badawi. Wamin khawasiha tanwirul qulub. Di antara khasiatnya adalah sebagai penerang kolbu atau penerang hati. Waman Allaba 'alaiha ba'da kulli maktubatin sab'an aw ba'da subhi wal maghrib thalatha wal aqal kana lahu dzalik. Barang siapa yang membiasakan membaca sholawat di atas sebanyak 7 kali setiap ba'da fardu sholat 5 waktu atau setelah maghrib dan subuh masing-masing 3 kali, wahwal aqallu, maka bermanfaat sebagai tanwirul qulub, penerang hati. Wahwal aqallu, jumlah di atas adalah jumlah bacaan minimal karena lahu dalik. Tetapi lebih banyak itu lebih bagus ya. Waman shoma arba'ina yawman mutawaliyati wa qara'aha fi kulli yawmi mi'ati marrah kana lahu baba minal hik wal asrar wal anwar wal ilmi laduni. Barang siapa yang berpuasa selama 40 hari berturut-turut dan membaca sholawat An-Nuraniyah setiap hari sebanyak 100 kali, maka akan terbuka baginya hikmah, rahasia, cahaya-cahaya dan ilmu laduni. Lalu dikatakan di dalam kitab tersebut juga, waman aroda, barang siapa yang ingin arsala mu'alimil hikmah, yang mendapatkan bimbingan ilmu hikmah fi naumihi, di dalam tidurnya, ya siman orang tersebut, ya'udhatihi falyuqra'u surat duha, dan di dalam sadarnya, falyuqra'u, maka bacalah surat duha, yaitu surah ad-duha fi waktu duha, dalam waktu duha arba'ina marrah, sebanyak 40 kali, fi kulli yaumin mudatin arba'ina yaum. Jadi di setiap hari selama 40 hari. Tsumma yaqul, lalu kemudian bacalah, Allahumma ya ghani ya mughni aghnini bihalalik an harami ghina la akhafu minhu faqra wahdini fa inni dhal fa'allimni fa inni jahil. Jadi jika ingin mendapatkan pembimbing ilmu hikmah di saat tidur maupun di saat sadar, maka bacalah surah Al-Duha di waktu duha 40 kali selama 40 hari, lalu baca Allahumma ya ghani ya mughni aghnini bihalikan haramik, dan seterusnya. Waman aroda qada'il hawaij falyuqra'u hasbunallah wa ni'mal wakil sab'a ayam fi kulli yaumi alfen kamiati marrah wa hadhihi shalah
bima amkana faj'al dzalik faridan kama bada. Jadi barang siapa yang ingin terpenuhi segala hajatnya, maka bacalah subhanallah wa ni'mal wakil selama 7 hari di setiap harinya. Jika membaca 2.200 kali, lalu membaca sholawat an-nuraniyah semampunya, jadilah amalan ini sebagai wirid sebagaimana biasanya. Insyaallah hajatnya akan terkabul. Lalu man qara al basmalati arba'ina subahan ba'da subhi, barang siapa yang membaca basmalah sebanyak 2.500 selama 40 pagi setelah ba'da subuh, lalu kemudian membaca sholawat nuraniyah 3 kali. Cuma hadhihi sholat salasa, lalu kemudian membaca sholawat ini 3 kali. Faktaru fatulahul ulum ulum ladunya wal asrar, maka Allah Ta'ala akan membukakan baginya pintu-pintu ilmu atau ilmu laduni serta rahasia-rahasia yang tersembunyi. Jadi seperti itu. Kurang lebih fadilah daripada sholawat nuraniyah ini. Jadi nanti ketika para mustami' ingin memperoleh file daripada ijazah sholawat ini, silahkan di download di dalam video deskripsinya. Ini ada beberapa tulisan yang perlu direvisi ya. Ya agak-agak kagok ini bacanya ini. Baik, demikian sholawat nuraniyah ini semoga menjadi ilham dan hidayah untuk selalu membaca sholawat apapun itu sholawatnya. Semua fadilah dari sholawat itu agung dan besar, karena sholawat tersebut ketika dibacakan, sholawat itu akan menembus kepada aras dan tidaklah malaikat dapat menangkapnya, kecuali malaikat yang akan menangkapnya tersebut harus membaca sholawat. Hal itu dikatakan di dalam Zinatul Asrar terkait dengan penjelasan fadilah sholawat. Demikian, semoga bermanfaat bagi para mustami'. Jika ada kata-kata dan kalimat saya yang salah, mohon maaf, dan saya memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait dengan kesalahan tersebut. Hal tersebut mutlak dari kebodohan saya sendiri. Dan jika ada kebenaran di dalam penyampaian dan ada kebenaran di dalam kandungan apa yang saya katakan, hal tersebut merupakan mutlak dari Allah Ta'ala dan merupakan anugerah buat kita semua. Semoga menjadi wasilah bagi setiap permasalahan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada segmen yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.